Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bahwa kita semua harus tetap menjaga kesehatan ya. Apalagi di cuaca yang pada saat ini sedang cuaca hujan. Kita harus tetap menjaga stamina tubuh, imun tubuh. Jangan lupa kalau habis makan sampai minum, jangan selesai dimakan aja ya. Soalnya kalau nggak minum nanti dehidrasi dan mampu menyebabkan sakit gigi, sakit baru suhin. Jadi harus tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa istiqomah belajar dengan keadaan sehat. Gitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rukun Islam. Tapi sebelum membahas tentang rukun Islam, kita akan mempelajari tentang pelajaran yang kemarin. Oke? Pelajaran kemarin itu tentang rukun iman. Tentang apa? Rukun iman. Sebelum kita melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Rukun iman itu ada berapa sih? Ada 6. Coba pengen dijawab sama Ardik. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Udah cukuplah satu pertanyaan aja. Dan sebelum kita melanjutkan kepada materi, Bapak mau absen dulu ya. Randy Pratama, Fadil Hussein. Oke, dah. Cukup. Oke. Setelah kita absen, siap-siap. Siapkan otaknya, siapkan telinganya, siapkan bukunya. Silakan. Siapkan bukunya. Oke, sudah siap? Sudah siap belajarnya? Oke. Tentang pembelajaran rukun Islam ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang syahadat. Tentang apa? Syahadat. Oke. Di sini udah ada yang pernah dengar syahadat belum? Udah agak asing ya. Sebenarnya pembelajaran tentang rukun Islam itu sudah pernah kita pantik pas kita masih kelas SD. Dan kita akan sedikit perdalam kembali tentang rukun Islam ini. Sebagaimana di dalam Sapina itu pernah dikatakan, faslun arkanul islami khamsatun, bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Dan makna daripada rukun Islam yang pertama itu, teman-teman, pernah kita perdalam di dalam pasal selanjutnya pada kitab Sapinah itu sendiri. Sambil dicatat ya. Poin-poin penting ini sambil dicatat. Poin-poin penting ini sambil dicatat. Oke, supaya kita mendapatkan apa yang kita pelajari. Pastinya setelah mempelajari pada pertemuan kali ini, di pertemuan selanjutnya akan Bapak tanyakan kembali ya, sebagai refresh daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya supaya kita enggak kehilangan materi, oke? Oke? Siap. Apa makna daripada syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu pertemuan pertama tentang rukun Islam? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Betul? Boleh kita ulang kata-katanya? La ma'buda, Brang. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nah itu. Jadi makna daripada syahadatu alla ilaha illallahu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, bahwa meneguhkan di dalam hati dengan sepenuh-penuhnya peneguhan, baik itu secara lisan, pikiran, jiwa, dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari sebagai wajah daripada syahadat itu sendiri. Bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Dia adalah zat yang maha wujud, yang maha ada, dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita beribadah. Nah, pada dasarnya makna daripada syahadat itu adalah itu. Kenapa demikian? Karena teman-teman, makna daripada syahadat ini erat kaitannya dengan la ilaha illallah. Makanya lafaz sebelum la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah adalah wa makna la ilaha illallahu, jeung ari makna dan adapun makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Sampai sini paham? Sampai sini paham gak? Oke. Begitu. Kalau kita bisa lihat pada buku yang kalian pegang, itu bisa kalian pelajari bagaimana pembentukan daripada peribadahan seorang hamba kepada Allah itu erat kaitannya dengan ihsan. Dengan apa? Bapak bagikan ya bukunya nih. Langsung dibuka. Oke, buka halaman 212. Langsung dibuka, halaman 212. Oke,
Nah, pada halaman 212 itu bisa kita pelajari tentang bagaimana ihsan itu sendiri erat kaitannya dengan la ilaha illallah yang ada pada syahadat itu sendiri. Nah, untuk menukil pembahasan daripada ihsan, Bapak ambil perspektif di dalam hadis arba'in, anta'buda illallahu. Bahwa yang dinamakan dengan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, apa? Seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa dengan demikian, maka engkau harus yakin bahwa Allah melihatmu. Bapak ulangi lagi kata-katanya. Bahwa yang dinamakan dengan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa demikian, maka engkau harus yakin bahwa Allah melihatmu. Nah, itu bahwa yang dinamakan dengan ihsan yang erat kaitannya dengan syahadat itu bagaimana engkau beribadah. Karena kita itu statusnya sebagai abid, sebagai apa? Dan Allah itu sebagai ma'bud, sebagai apa? Kita itu hanya sebagai hamba dan Allah sebagai zat yang dihambakan oleh hambanya. Paham sampai sini? Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini sudah tidak terasa kita telah melaksanakan di dalam 1 jam lebih. Ya, teman-teman, meskipun Bapak nggak bawa jam tapi Bapak sudah tahu. Silahkan untuk pertemuan selanjutnya kalian baca tentang pendalaman materi daripada syahadat. Setelah kalian baca secara ketat tentang syahadat, kalian baca tentang poin kedua, yaitu sholat. Nah, itu di dalam sholat nanti kita akan bahas secara intens tentang fikihnya, bagaimana rukun sholat, bagaimana hal-hal yang mampu membatalkan sholat, bagaimana hal-hal yang akan dibaca di dalam sholat. Itu semuanya kita akan bahas secara intens di dalam pertemuan selanjutnya. Makanya Bapak wanti-wanti kepada teman-teman, jangan sampai waktu kita itu hanyut, jangan sampai waktu kita itu tidak digunakan dengan baik. Maka sebaik-baiknya umur adalah di mana waktu-waktu kita itu digunakan dengan kegiatan yang baik-baik. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Silahkan. Untuk selanjutnya, setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, kita lanjutkan dengan sholat duha dan dilanjutkan dengan istirahat. Setelah istirahat, jangan lupa kesini lagi kita belajar kembali dengan guru yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.